menolak keputusan Gubernur DKI nomor 1395 tahun 2021, di mana nilai kenaikan ini sesuai dengan tuntutan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo DKI Jakarta. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI pun menolak upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2022 kembali diturunkan dari sekitar 4,64 juta menjadi 4,57 juta rupiah. Anies kena hajar. Dihukum PT UN turunkan UMP DKI jadi 4,5 juta rupiah. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Pada Desember 2021 lalu, Anies membuat sebuah keputusan seenak jidat, yaitu menaikkan UMP Jakarta 2022 menjadi 5,1% dari sebelumnya 0,8%. UMP DKI 2022 jadi Rp4.641.854. Keputusan ini dibuat Anies melalui Kepgub Anies nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP tahun 2022. Kepgub ini diteken Anies pada 16 Desember 2021. Disebutkan dalam Kepgub di mana pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa 1 tahun kerja atau lebih. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. Pengusaha yang sudah memberi upah lebih tinggi dari UMP juga dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Alasan Anies menaikkan UMP adalah untuk menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, sebelum pandemi, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%. Jadi, dia menilai kenaikan 5,1% layak bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini adalah yang kesekian kalinya Anies melanggar aturan demi kepentingannya yang seenak jidat. Anies dianggap melanggar regulasi pengupahan terkait revisi besaran kenaikan UMP DKI tahun 2022, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ini adalah ulah Anies sendiri yang bermain api. Sebelum itu para buruh sudah pernah mendemo Anies dan menuntutnya agar menaikkan upah buruh sebesar 10%. Anies malah sok berpihak kepada buruh dan bercerita bahwa dirinya sudah mengirim surat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Dia sepakat kalau kenaikan UMP DKI terlalu kecil, yang pada akhirnya dikeluarkan SK yang berujung pada kenaikan UMP DKI sebesar 5,1%. Di satu sisi Anies mungkin ketakutan dengan tekanan dari buruh. Di sisi lain Anies juga tidak mau kehilangan peluang untuk mencari muka meskipun harus menabrak aturan sekalipun. SK kenaikan UMP DKI ini kemudian digugat oleh DPP APindo DKI Jakarta ke PT UN. Hasilnya, gugatan mereka dikabulkan dan Anies kalah. Untuk kesekian kalinya Anies kena sliding. PT UN Jakarta menghukum Anies untuk menurunkan UMP DKI Jakarta dari 4,6 juta kembali menjadi 4,5 juta. Menyatakan batal keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021, mewajibkan kepada tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru mengenai upah minimum provinsi tahun 2022 berdasar rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta unsur Serikat Pekerja atau Buruh nomor 1/Deppeprov/11/2021 tanggal 15 November 2021 sebesar Rp4.573.845. Demikian bunyi putusan PT UN Jakarta. Alasan PT UN Jakarta menurunkan UMP karena adanya disparitas antara besaran kenaikan UMP dan inflasi. Pengadilan menyimpulkan bahwa alasan dan pertimbangan tergugat meminta meninjau kembali UMP Jakarta yang telah ditetapkan sebelumnya adalah kenaikan UMP yang telah ditetapkan tidak memenuhi asas keadilan dan jauh dari layak dibandingkan inflasi DKI Jakarta, kata majelis. Hal ini seakan membuktikan bahwa Anies ugal-ugalan dalam membuat sebuah kebijakan. Sebelumnya, Anies juga pernah dihukum untuk segera mengeruk Kali Mampang hingga tuntas setelah dituntut oleh sejumlah warga. Selain itu, dia juga pernah kalah dalam beberapa gugatan oleh pengembang pulau reklamasi. Anies terlalu sembarangan.
dia memakai prinsip untung-untungan dalam membuat kebijakan, hit and miss. Kalau menang, syukur bisa menarik simpati. Dan kalau kalah, dia bisa play victim menyalahkan pihak lain. Pokoknya dia sudah menjalankan keberpihakan meski kalah. Apapun yang dia lakukan selalu menambah masalah baru. Dasar gubernur doyan kegaduhan. Anies bisa dikatakan masuk sejarah sebagai gubernur yang paling sering dihukum oleh pengadilan gara-gara kebijakannya yang kacau dan ngawur. Anies itu contoh nyata seburuk-buruknya seorang pemimpin. Dan lucunya, mau dipercaya sebagai calon presiden pula. Kerjanya cuma bisa banggain Formula E dan J sebagai tempat sholat. Harusnya PT UN berikan hukuman yang lebih dramatis. Misalnya selisih dari UMP DKI before dan after harus dibayarkan Anies kepada pekerja. Bagaimana menurut Anda? Mana menurut ya, saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000. Paling itu. Oi, Zulkifli Hasan, kerja. Jangan urusin anakmu saja, nanti ada waktunya. Ditulis oleh Rahmatika dari siwar.com. Ceritanya, Sabtu kemarin Zulkifli Hasan meninjau pasar murah yang diadakan Partai Amanat Nasional di Lampung. Iya, ini acara partai ya, bukan acara dalam konteks dia sebagai Menteri Perdagangan. Nah, kemudian dia ngobrol nih dengan ibu-ibu yang ada di sana. Ibu-ibu di sini diundang, ada minyak kita murah. Disuruh beli, tanya Zulkifli ke warga. 10.000 2 liter, jawab para ibu-ibu. Udah bawa uangnya? Tanya Zulhas. Bawa, teriak para ibu-ibu itu. Uangnya gak usah, dikantongin aja. 10.000 yang nanggung Putri. Kasih uangnya, nanti pilih Putri, ada deh ginian 2 bulan sekali. Jelas Zulkifli disambut tawa hadirin. Nah, mungkin berita ini karena ya memang dimuat di banyak media, sampailah ke telinga Presiden Joko Widodo hingga akhirnya keluarlah pemberitaan kalau Presiden marah dan berstatement seperti ini. Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti saya tugaskan kemarin. Bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di Rp14.000 atau di bawah Rp14.000. Paling penting itu. Tugas dari saya itu. Well, sebelumnya menjelang 2024 dan segala pil-pilan ini, ya pileg, pilkada, pilpres, memang rentan sekali adanya konflik of interest, terutama antara mereka yang saat ini memegang jabatan penting dan juga merupakan orang partai atau namanya masuk sebagai kandidat. Mereka memanfaatkan betul momen ini